Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di samudra semesta yang luas, di mana aliran udara yang kacau sangat tebal dan padat, menara 9 lantai tiba-tiba muncul di tengah aliran udara yang kacau. Di dalam menara, 100 master alam semesta dari aliansi Hong berkumpul. Terlepas dari apakah itu bentuk kehidupan tumbuhan dengan cabang dan daun subur yang tak terhitung jumlahnya, atau bentuk kehidupan batu yang dikelilingi oleh api di mana-mana, para master alam semesta dari berbagai ras yang kuat ini, semuanya adalah bagian dari aliansi Hong. Saat ini, mereka sedang mengobrol satu sama lain. Di depan adalah tempat bentuk kehidupan raksasa manusia itu. Kita akan segera sampai. Di area paling depan menara, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berdiri berdampingan. Master alam semesta lain dari aliansi Hong tidak berani mengganggunya. Pemimpin kota Primal Chaos melihat jauh ke dunia luar dan menghela nafas berkata, "Dunia jin akan menjadi kesempatan terbesar bagi kebangkitan umat manusia. Sebelumnya, ketika kabak besar dimusnahkan, kupikir umat manusia akan menghadapi masa depan yang menakutkan. Siapa sangka kita bisa mencapai prestasi seperti ini. Manusia kita akan meningkat dan tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan kami." Luo Feng mengangguk. Sementara itu, menara bintang dengan cepat terbang menembus tengah bibir makhluk besar itu. Di luar miniatur alam semesta dunia jin, banyak harta karun jenis istana yang ditangguhkan, yang semuanya adalah pasukan dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi di dalam samudra semesta. Sebuah menara berlantai 9 juga tiba-tiba muncul. "Ini menara bintang. Menara bintang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Manusia juga ada di sini." Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Berbagai kelompok kuat tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka. Luo Feng berdiri di dalam menara. Saat tatapannya menyapu kerumunan di luar, dia berbisik, "Ini sedikit lebih banyak dari waktu sebelumnya. Dengan era ketiga, kurasa jumlah master alam semesta yang ingin memasuki dunia jin jauh lebih banyak." Luo Feng terkejut saat dia melihat ke kejauhan. "Bukankah itu?" kata pemimpin kota Primal Chaos yang juga melihat ke atas. "Sekolah Dewa Leluhur." Luo Feng terkejut melihat bahwa di tengah-tengah ruang hampa ada 3 sosok. Ketiganya tidak lain adalah 3 dewa leluhur dari sekolah Dewa Leluhur, dan ketiganya masing-masing memancarkan kekuatan menindas. "Mengapa 3 dewa leluhur ada di sini?" Luo Feng bertanya dengan cemberut. Di sampingnya, bahkan pemimpin kota Primal Chaos bersungguh-sungguh saat dia menjawab. "Sebelumnya, selama awal masuk ke dunia jin, ketiga dewa leluhur ini muncul untuk menasihati berbagai kelompok kekuatan tentang cara memasuki dunia jin. Sekarang, ketiganya ada di sini lagi dan menilai dari kekuatan menindas yang mereka pancarkan. Rupanya mereka didukung keinginan alam semesta asli. Mereka pasti ada di sini di bawah perintah keinginan alam semesta asli." Luo Feng mengangguk pelan sambil menatap ketiga dewa leluhur di kejauhan. Setelah itu, banyak pasukan tiba menyadari bahwa 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur telah muncul. "Itu 3 dewa leluhur. Kenapa mereka di sini?" "Menilai dari kekuatan menindas yang mereka pancarkan, mereka pasti mewakili keinginan alam semesta asli. Satu-satunya hal yang kita tidak yakin adalah apa yang ingin mereka lakukan." Berbagai kelompok kuat dipenuhi dengan keraguan. Waktu berlalu, dan selama era ketiga ini, berbagai kelompok kekuatan teratas secara alami membuat jalan mereka secepat yang mereka bisa. Seolah-olah sepikiran, semua orang telah memastikan untuk datang sedikit lebih awal. "Perhatian semua!" 3 dewa leluhur yang berdiri di tengah-tengah ruang hampa
dewa leluhur yang tua pelan berbicara dan suaranya bergema. Saat ini, hampir semua perwakilan dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci dari samudera semesta telah berhasil sampai di sini. Tiba-tiba, dari dalam banyak harta istana yang sangat jauh, banyak sosok terbang keluar. Mereka semua adalah makhluk agung yang bervariasi dalam penampilan dan bentuk. Ada ribuan master alam semesta, dan sebagian dari mereka adalah master tertinggi alam semesta. Semuanya berkumpul menjadi kelompok yang tersebar. Melihat ketiga dewa leluhur dari jauh, apa yang diinginkan ketiga dewa leluhur? Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos berdiri di samping satu sama lain, dan di belakang mereka ada lebih dari 100 master alam semesta dari aliansi Hong. Berbagai kelompok kuat dipenuhi dengan keraguan. Tatapan 3 dewa leluhur menyapu sekeliling saat dewa leluhur yang sudah tua melanjutkan berkata, kami di sini atas perintah dari keinginan alam semesta asli, dan kami memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada kalian semua. Tahukah kalian mengapa miniatur dunia jin ini yang terletak di dalam tubuh makhluk besar ini tiba-tiba muncul di lautan semesta? Semua orang mendengarkan dengan seksama. Ini diatur secara pribadi oleh keinginan alam semesta asli. Ia membawa makhluk besar itu ke sini, jauh dari dalam samudera semesta. Ia dipimpin ke sini oleh keinginan alam semesta asli, kata dewa leluhur yang sudah tua. Tiba-tiba ada keributan. Apa? Memimpin jauh-jauh ke sini? Bahkan Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos memasang ekspresi terkejut. Sebelumnya, saat kalian semua menemukan makhluk besar ini, kalian semua tidak tahu bagaimana caranya memasukinya. Jika keinginan alam semesta asli tidak memimpin, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dihabiskan? Siapa yang tahu berapa banyak makhluk agung yang harus dikorbankan sebelum tujuan akhirnya dapat ditemukan? Kata dewa leluhur yang sudah tua itu. Semua orang mengaku. Luo Feng juga setuju dengan perkataan itu. Kekuatan keinginan alam semesta asli mengikuti hukum alam semesta. Ketika bencana terjadi, akan dengan sendirinya memohon secerca harapan untuk bertahan hidup bagi semua bentuk kehidupan. Dunia jin ini adalah tempat di mana vitalitas setiap jiwa yang hidup dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari lautan semesta dapat ditemukan, kata dewa leluhur yang sudah tua itu. Bencana apa? Bencana, kata bencana sudah cukup untuk menarik perhatian berbagai kelompok kekuatan. Era reinkarnasi pertama dan kedua dan semua makhluk agung dari era alam semesta asli sedang menatap tajam ketiga dewa leluhur. Yang termuda dari 3 dewa leluhur menambahkan dengan suara nyaring dan jelas. Alam semesta asli melahirkan semua bentuk kehidupan dan semua jiwa yang hidup. Di dunia yang luas ini ada 2 sisi dari segalanya. Jika ada alam semesta asli yang melahirkan semua bentuk kehidupan, sebaliknya akan ada juga keberadaan yang menghancurkan semua bentuk kehidupan. Tatapan dewa leluhur muda menyapu sekeliling. Keberadaan ini disebut binatang sektor. Semua makhluk agung terdiam. Secara bertahap, mereka mulai bergumam pada diri mereka sendiri saat keraguan melintas di pikiran mereka. Binatang sektor. Alam semesta asli melahirkan semua bentuk kehidupan dan jiwa yang hidup, dan binatang sektor menghancurkan segalanya. Mendengar itu, bahkan Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Binatang sektor? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang keberadaannya sebelumnya? Ketiga dewa leluhur itu sepertinya tahu bahwa berbagai makhluk agung dibuat bingung oleh berita ini. Mereka berhenti sejenak untuk memberikan waktu kepada banyak makhluk agung untuk memproses informasi ini. Di salah satu sudut yang sunyi, di antara makhluk-makhluk agung dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari samudera semesta, sosok seorang diri muncul. Penatua yang tinggi ini duduk di atas puncak gunung berwarna hijau. Dia tidak lain adalah tamu gunung yang duduk. Tamu gunung yang duduk belum pernah memasuki dunia jin. Dia juga tidak khawatir sedikit pun. Namun, 3 dewa leluhur telah muncul.
jadi dia juga di sini. Binatang sektor. Tamu kuno yang duduk menunjukkan ekspresi aneh saat dia mengingatnya secara samar. Binatang sektor, mungkinkah ia akan lahir segera? Jika ia lahir, maka ini benar-benar bencana besar yang akan datang. Kalau dipikir-pikir, ini cukup konyol. Tamu kuno yang duduk berbisik pelan. Binatang sektor, sayang sekali. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, tatapan 3 dewa leluhur masih menyapu sekeliling dan dewa leluhur berwajah ganda angkat bicara. Binatang sektor dikenal sebagai bentuk kehidupan paling menakutkan yang dibesarkan oleh samudera semesta. Itu adalah keberadaan yang bertentangan dengan keberadaan alam semesta asli. Setelah jangka waktu yang sangat lama, binatang sektor tunggal akan muncul. Dan saat ini terjadi, akan ada bencana besar. Untuk era yang tak terhitung jumlahnya, di dalam seluruh samudera semesta, mengapa hanya ada 2 alam semesta tanah suci? Dewa leluhur berwajah ganda memandang ke arah berbagai kelompok kekuatan. Tiba-tiba, setiap makhluk agung mulai berspekulasi tentang mengapa ini terjadi. Hati Luo Feng tergerak. Benar sekali, selama era yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya ada kelahiran bakat luar biasa. 2 alam semesta tanah suci terlalu sedikit untuk memulai. Mungkinkah? Kalian semua benar, kata dewa leluhur berwajah ganda mengangguk dengan serius. Semua alam semesta tanah suci sebelumnya dihancurkan oleh binatang sektor. Ketika binatang sektor benar-benar muncul, ia akan menghancurkan semua alam semesta yang ditemuinya. Terlepas dari apakah itu alam semesta tanah suci, miniatur alam semesta, atau bahkan alam semesta asli. Ah, apa? Semua miniatur alam semesta? Bahkan alam semesta asli juga? Semua orang kaget. Alam semesta itu sendiri tidak tangguh dan hanya dapat menahan serangan secara pasif. Lanjut dewa leluhur berwajah ganda. Setiap jiwa yang hidup akan mengalami pemusnahan. Jadi secara alami, segala sesuatu di alam semesta pada akhirnya akan dimusnahkan. Namun, pemusnahan alam semesta yang seperti itu hanya bersifat sementara. Itu akan diubah kembali ke asalnya. Kemudian di masa depan, semuanya akan kembali menjadi evolusi untuk menjadi alam semesta asli lagi. Sementara itu, di alam semesta tanah suci bulan ungu, saat 3 dewa leluhur sedang berbicara dengan berbagai kelompok kuat, leluhur bulan ungu segera melompat dari tahtanya setelah mendengar berita itu. Binatang sektor. 3 dewa leluhur menyebutkan bahwa binatang sektor akan segera lahir. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa berubah seperti ini? Kata leluhur bulan ungu. Leluhur, selusin master alam semesta yang berlutut di bawah leluhur bulan ungu. Semuanya gelisah dengan gentar. Keluar! Kalian semua, keluar! Leluhur bulan ungu berteriak. Dengan ketakutan, semua orang pergi. Leluhur bulan ungu hampir tidak bisa menyembunyikan kecemasannya saat dia berkata, bagaimana mungkin? Seharusnya puluhan ribu era reinkarnasi atau bahkan lebih sebelum binatang sektor dibesarkan. Aku baru saja menjadi dewa ruang hampa sejati. Bagaimana bisa? Bagaimana aku bisa begitu tidak beruntung? Benar-benar kebetulan yang tepat untuk bertemu dengan kelahiran dari binatang sektor. Aku harus memanfaatkan waktu dengan baik dan segera berkultivasi untuk menjadi dewa sejati abadi. Begitu aku menjadi dewa sejati abadi, aku akan bisa bertarung melawan binatang sektor. Jadi setidaknya miniatur alam semestaku tidak akan hancur. Leluhur bulan ungu dan leluhur kaisar timur, keduanya sangat bingung. Di ruang hampa di luar dunia jin, 3 dewa leluhur masih berbicara. Binatang sektor masih sangat kecil dan lemah sekarang. Meskipun masih kecil dan lemah, ia harus menyerang dan membunuhnya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita. Begitu ia tumbuh, semua kehidupan selama periode saat ia mencapai kedewasaan akan dimusnahkan. Tak seorang pun yang selamat akan tersisa. Bahkan alam semesta asli akan dihancurkan untuk sementara dan diubah kembali ke asalnya. Dunia jin akan membantumu meningkatkan kekuatanmu
dan mengumpulkan harta yang kuat. Lalu kau bisa menggunakan ini untuk memusnahkan binatang sektor. Itu pasti dalam era reinkarnasi ini. Tak ada penundaan yang diperbolehkan. Kalian semua melihat perahu semesta itu. Mengapa itu dibuat? Itu untuk tujuan berurusan dengan binatang sektor itu. Suara dewa leluhur bergema di benak ribuan makhluk agung dari berbagai kelompok teratas. Di sisi lain, tamu kuno yang duduk di sudut di kejauhan. Dia mendengarkan cerita dari 3 dewa leluhur, tapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka mencampurkan kebohongan dengan kebenaran, dan mereka mencoba untuk menakut-nakuti semua makhluk dari lautan semesta. Mereka mengklaim bahwa perahu semesta dibangun untuk bertahan dari binatang sektor. Lelucon yang luar biasa. Luo Feng dan ribuan makhluk agung dari semua kekuatan di lautan semesta memang ketakutan. Perahu semesta telah dibuat untuk bertahan melawan binatang sektor. Tentu saja untuk binatang sektor yang dewasa, kata dewa leluhur muda dengan suara yang jelas. Binatang sektor memiliki 2 periode. Periode pertama adalah masa inkubasi, yang kedua adalah masa pertumbuhan. Selama masa inkubasi, lautan semesta akan membiarkan 1 miliar binatang sektor. Apa? 1 miliar binatang sektor? Mungkinkah hanya ada 1 binatang sektor? Semua makhluk agung terkejut. Dewa leluhur muda melanjutkan. Lautan semesta akan membiarkan 1 miliar binatang sektor, dan mereka akan bertarung dan membunuh satu sama lain, memakan satu sama lain. Proses ini akan menurunkan jumlah keseluruhan dari binatang sektor yang ada. Memakan binatang sektor lainnya akan membuat binatang sektor yang tersisa lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, ketika semua binatang sektor mati, 1 binatang sektor akan selamat dari seluruh proses. Semua orang menahan nafas. Binatang sektor yang bertahan pada akhirnya melambangkan kehancuran. Ini mimpi buruk yang nyata, kata dewa leluhur yang sudah tua. Jika binatang sektor itu memasuki fase ini, itu akan berada dalam periode pertumbuhan. Tak satu pun dari kalian, dari 3 era alam semesta dan 2 tanah suci akan bisa menghentikannya sekarang. Begitu binatang sektor memasuki periode pertumbuhan, itu masih bisa melahap segalanya, tapi ia memiliki sektor di dalam tubuhnya yang bisa membiarkan makhluk. Begitu memasuki masa tumbuhan, ia bisa membiarkan 1 demi 1 prajurit kuat. Dewa leluhur tua itu mendesah. Ini akan benar-benar tak terkalahkan. Kita harus membunuh mereka semua di masa inkubasi. Meskipun ada banyak monster sektor di masa inkubasi, mereka relatif lemah dan mereka juga tidak bisa membiarkan prajurit yang kuat. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka, kata dewa leluhur tua dengan sungguh-sungguh. Pergi bunuh sebanyak mungkin binatang sektor sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memakan yang lain, maka mereka tidak akan menjadi lebih kuat. Menurut keinginan alam semesta asli, ketika era alam semesta ini berakhir, hanya akan ada 1 binatang sektor tersisa, dan itu adalah binatang sektor pada masa pertumbuhan, binatang sektor yang tak terkalahkan. Kita harus membunuh mereka semua sebelum era alam semesta ini berakhir. Semua orang menjadi diam, banyak pikiran membanjiri pikiran mereka. Namun, kata dewa leluhur berwajah ganda, binatang sektor masih hebat. Selama masa inkubasi, master alam semesta tidak bisa pergi. Jika tidak, kamu hanya ingin bunuh diri. Hanya master tertinggi alam semesta yang bisa pergi. Apa? Para master alam semesta tidak bisa pergi? Semua orang bingung. Hampir semua dari ribuan makhluk agung yang berkumpul di sini adalah master alam semesta. Namun, menurut 3 dewa leluhur, master alam semesta tidak memenuhi syarat untuk melawan monster sektor. Selain itu, dewa leluhur wajah ganda melanjutkan, bahkan jika Anda adalah master tertinggi alam semesta, Anda memerlukan armor harta karun sejati tertinggi dan harta karun sejati tipe jiwa untuk melawan binatang sektor. Jika tidak, Anda sedang bunuh diri. Tentu saja, skenario terbaiknya adalah
Anda bisa mendapatkan beberapa barang berharga jenis mesin dari dunia jin, maka kekuatanmu akan meningkat secara signifikan. Ingat, harta karun sejati tertinggi tipe jiwa dan pelindung harta karun sejati tertinggi. Anda harus memiliki keduanya. Jika tidak, bahkan master tertinggi alam semesta pun tidak bisa pergi. Mendengar para dewa leluhur berbicara, membuat semua kekuatan panik, termasuk kalian Shihong, para master alam semesta, bercakap-cakap di antara mereka sendiri, dan mereka semua ketakutan. Seberapa kuatkah binatang sektor ini? Dan mereka sekuat ini selama masa inkubasi mereka. Hanya dewa sejati yang bisa melawan mereka. Dan bahkan dewa sejati harus memiliki harta jiwa dan baju besi harta karun sejati tertinggi. Kami bukan tandingan mereka. Kami tidak bisa melawan apapun untuk membantu. Di sisi lain, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos saling memandang. Seseorang harus pergi. Jika tidak ada yang pergi, maka akan ditakdirkan bahwa ketika semua binatang sektor yang saling menghancurkan, akan hanya satu yang selamat, dan yang itu akan membiarkan banyak prajurit yang kuat diperlukan semua pejuang yang dibesarkan untuk menjelajahi lautan semesta. Peristiwa seperti itu akan benar-benar kiamat bagi lautan semesta, bahkan tanah suci akan dimusnahkan. Jadi bahkan jika mereka bisa melampaui reinkarnasi sebelum era alam semesta ini berakhir, itu tidak akan berguna karena tanah suci akan dihancurkan juga. Seseorang harus berdiri. Tiba-tiba sebuah suara tebal berkata, "Di mana binatang sektor berada?" Dewa leluhur muda melihat sekeliling dan menjawab, "Mereka tinggal di area inti sektor puncak miring, tanah kegelapan." "Ada di sana." "Itu di area inti, tak satupun dari kita para master alam semesta yang berani pergi ke sana. Pantas saja tidak ada yang bisa keluar dari tanah kegelapan. Disitulah binatang sektor itu berada." Semua orang mengingat nama tanah kegelapan. Adapun aliansi Shihong, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos tercengang. Kapak besar mati di tanah kegelapan. Itu di tanah kegelapan. Disitulah binatang sektor tinggal. Luo Feng sangat ketakutan. Dia sekarang mengerti kenapa kapak besar mati begitu cepat. Lagi pula, kapak besar tidak memiliki armor harta karun sejati tertinggi atau harta karun sejati tipe jiwa. Dia bahkan tidak memiliki harta sejati tertinggi tipe istana. Satu-satunya yang dia miliki adalah kapak dewanya. Binatang sektor. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di samping Luo Feng. Matanya bersinar karena permusuhan dan amarah. Kapak besar sudah seperti saudara baginya. Dia sangat marah saat menyadari bahwa kapak besar telah dibunuh oleh binatang sektor. "Ada di tanah kegelapan," kata dewa leluhur tua itu. "Jika kalian ingin melampaui reinkarnasi, kalian harus melewati area di sekitar tanah kegelapan. Selain itu, bahkan jika salah satu dari kalian berhasil melampaui reinkarnasi, tanah suci akan dihancurkan oleh binatang sektor di masa depan. Jika mereka tetap hidup, tidak ada dari kalian yang bisa melampaui reinkarnasi. Kalian semua akan mati. Mereka harus mati lebih dulu," lanjut dewa leluhur yang sudah tua itu. "Sekarang, pergilah. Pergi ke dunia jin. Tingkatkan kekuatanmu dan dapatkan sebanyak mungkin harta sejati dan harta karun sejati jenis mesin. Semakin kuat dirimu, semakin besar kesempatanmu untuk bertahan melawan binatang sektor, atau bahkan mungkin membunuh mereka. Semakin banyak binatang sektor yang kamu bunuh, semakin banyak kamu berkontribusi pada keinginan alam semesta asli. Untuk itu, keinginan alam semesta asli akan membantu barang berharga yang kuat dari peradaban kuno dan warisan kuno. Kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu inginkan selama kamu membunuh cukup binatang sektor." Ketiga dewa leluhur itu saling memandang. Mereka kemudian pergi ke istana harta karun sejati dan terbang pergi. Tiga dewa leluhur telah pergi, namun semua makhluk agung dari semua kekuatan di samudera semesta menjadi gempar. Kabar yang dibawa oleh ketiga dewa leluhur tersesat sungguh menghebohkan, dan kabar tersebut membuat mereka sadar bahwa memang ada makhluk mengerikan yang hidup di lautan semesta. 1 miliar binatang sektor
dan hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Binatang sektor memiliki sektor di tubuh mereka sehingga bisa membiarkan prajurit yang kuat. Bukan hanya binatang sektor, tapi ini dunia. Fisik Luo Feng, begitu ia memasuki masa pertumbuhannya, ia dapat membiarkan banyak pejuang dan para pejuang itu bisa menghancurkan segalanya. Jika ia memasuki bagian akhir pada masa pertumbuhannya, mungkin dibutuhkan seluruh samudera semesta untuk menghancurkan mereka. Scene berganti. Di game tentara Sungai Piton di dunia jin, tubuh asli Luo Feng masih ada di pulau itu. Luo Feng menggunakan cincin poin militernya. Waktu dan ruang di aula batu berubah dan makhluk emas muncul. Tuan Bima Sakti, makhluk emas itu berkata dengan senyuman. Luo Feng mengangguk. Aku butuh informasi tentang binatang sektor. Binatang sektor? Makhluk emas itu berbisik sejenak. Kemudian banyak karakter muncul. Luo Feng berbalik. Dia yakin bahwa dunia jin adalah sisa-sisa peradaban kuno. Itu harus memiliki informasi tentang binatang sektor. Binatang sektor adalah makhluk yang sangat kejam dan menghebohkan. Kelahiran binatang sektor melambangkan kehancuran dan pemusnahan. Mereka memiliki sektor gelap yang kuat di tubuh mereka, di mana tubuh mereka dapat terus membiarkan prajurit yang kuat. Semakin kuat dari binatang sektor, semakin kuat prajurit yang dibesarkan dalam tubuhnya. Ketika binatang sektor benar-benar matang, itu kiamat yang nyata. Bahkan seluruh negara jin pada masa puncaknya tidak dapat bertahan melawan binatang sektor dewasa dan pasukan yang dipimpinnya. Ia lahir untuk kehancuran. Setiap kali seseorang lahir, ia akan dimusnahkan. Kekuatan yang tersisa untuk bekerja sama untuk menghancurkannya. Ia adalah musuh dari semua kekuatan. Ia harus dibunuh segera setelah ditemukan. Jika tidak, harganya akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Informasinya singkat. Kembali ke tanah dunia jin pertama kali didirikan, ia tidak pernah menemukan binatang sektor di masa jayanya. Jadi ia tidak tahu banyak tentang binatang sektor. Hanya ada beberapa legenda tentang mereka. Setelah membacanya, Luo Feng sangat ketakutan. Dunia jin memiliki yang mulia Raja Dewa. Dan ada banyak makhluk agung dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan memiliki barang berharga jenis mesin yang membutuhkan 10 juta dewa sejati untuk mengoperasikannya. Namun, ini masih tidak bisa mempertahankan dirinya dari binatang sektor yang matang. Itu hanya mendokumentasikan binatang sektor pada periode pertumbuhan mereka. Daripada masa inkubasi, masa pertumbuhan berkisar dari lemah hingga dewasa. Namun bahkan selama periode lama, kami tidak dapat menahannya. Kami harus membunuh mereka semua selama masa inkubasi mereka, pikir Luo Feng. Di ruang di luar dunia jin, istana harta karun benar-benar mengambang. Tiba-tiba, membran miniatur alam semesta berubah menjadi putih. Warnanya telah berubah. Kita bisa masuk sekarang. Ayo pergi, ayo pergi. Semua istana harta karun sejati segera memasuki alam semesta miniatur dunia jin dari segala arah. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham